2 minggu berlalu sejak pengiriman Connie. Kehidupan tenang di panti asuhan rupanya berkat Isabella yang mendisiplinkan Suster Crone pasca permainan kejar tangkap serius di episode kemarin. Isabella sudah tahu semua topeng Suster Crone dan posisi sulit yang dialaminya sebelum kedatangan ke panti asuhan. Dan Isabella menggunakan fakta itu untuk mengancam Suster Crone. Isabella juga sepertinya merupakan sosok yang punya cukup pengaruh, sampai dia berani menjanjikan posisi mama kepada Suster Crone jika dia mau menurut. Meski takut sampai berkeringat dingin di hadapan Isabella, Suster Crone yang merasa direndahkan jadi murka dan semakin termotivasi untuk menjatuhkan Isabella. Di tengah masa tenang itu juga, Norman dan Ray semakin meningkatkan kualitas latihan persiapan kabur dengan memperkenalkan strategi kejar-kejaran berkelompok agar bisa saling menutupi kelemahan masing-masing di pelarian sesungguhnya nanti. Norman ingin agar bisa kabur secepatnya karena khawatir kalau Mama Isabella punya rencana kejutan. Tanggal 8 November menjadi pilihan berdasarkan lama waktu yang dibutuhkan Ray untuk menemukan solusi dari alat pelacak di tubuh mereka. Norman juga sudah menyiapkan rencana untuk menjebak mata-mata Isabella. Ray mencurigai Phil, bocah dengan tampang lugu tapi menurutnya punya kecerdasan yang mumpuni untuk jadi mata-mata. Malamnya mereka memutuskan memberitahu Don dan Gilda, dua orang anak tertua lainnya, tentang rencana kabur tersebut. Mereka perlu tenaga tambahan untuk memimpin anak-anak yang lebih muda saat pelarian nanti. Tapi Don dan Gilda hanya diberitahu kalau mereka akan dijual oleh organisasi jahat dan Mama adalah bagian dari organisasi tersebut. Don awalnya hanya menganggap itu sebagai lelucon. Tapi dia akhirnya diyakinkan oleh Gilda yang rupanya sudah menyadari perubahan sikap Emma semenjak kembali dari mengantar Little Bunny. Setelah pertemuan itu, Ray melabrak Norman karena dia tidak setuju Emma dan Norman merahasiakan fakta tentang monster dan peternakan. Ray juga khawatir, bisa saja salah satu di antara Don dan Gilda adalah mata-mata Isabella. Tapi dengan pedenya, Norman menenangkan Ray dan berkata kalau dia sudah memperhitungkan semuanya dan menyiapkan langkah pencegahan. Di malam itu juga, Suster Crone memulai penyelidikan gerilyanya. Saat jam tidur, dia memanggil Gilda ke kamarnya. Emma yang curiga Gilda adalah mata-mata Suster Crone, mengikutinya dan menguping pembicaraan mereka. Tapi Emma lega, meskipun Gilda ditekan habis-habisan oleh Suster Crone. Dia tidak membocorkan rahasia mereka. Gilda bukanlah mata-mata. Rupanya Suster Crone cuma mendekati anak yang menurut pengamatannya punya kedekatan atau menaruh perhatian khusus ke Emma, Norman, atau Ray. Setelah gagal mempengaruhi Gilda, Suster Crone tetap gigih. Dan sepertinya Don yang jadi target selanjutnya. Keesokan harinya, Norman meminta pendapat Emma tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan anak yang jadi mata-mata kalau nanti identitasnya sudah ditemukan. Emma pun dengan tegas menjawab, dia akan tetap mengajak anak tersebut ikut pelarian bersama mereka. Kebaikan hati Emma itu memberi Norman keteguhan hati. Bersama Ray, Norman mengecek jebakan yang dia siapkan untuk mata-mata Isabella. Anak yang jadi mata-mata tersebut rupanya termakan tipuan Norman. Berdasarkan hasil temuan mereka, terindikasi bahwa si mata-mata adalah Don yang baru saja mereka ajak bergabung untuk rencana pelarian tersebut. Tapi yang gak disangka, Norman malah mendeklarasikan bahwa Ray lah mata-mata sebenarnya. Domo minasan guys, welcome back di channel Saberi Chit Chat. Ketemu lagi dengan saya, Daisuki. Minasan guys, gak berasa ya, bentar lagi udah mau malam pergantian tahun baru. By the way, kalian udah pada punya rencana buat ngerayain malam tahun baru ini? Kalau saya sih rencananya mau nonton Spider-Man ya. Katanya ada maraton Spider-Man di TV nanti. Well anyhow, saya tetap ngarepin malam tahun baru yang penuh berkah buat minasan guys semua. Dan supaya tahun 2021 ini jadi tahun yang lebih baik ya. Karena tahu sendiri 2020 itu parah banget minasan guys.
Well anyway, untuk episode keempat, Yakusaku no Neverland. Ini waktu pertama kali saya nonton itu memang gimana ya, jadi salah satu episode yang paling mendebarkan ya menurut saya. Karena jeniusnya episode ini, kita sebagai penonton itu ditempatkan di posisinya Emma. Jadi sepanjang awal sampai akhir kita dibikin bingung nih, apa sih sebenarnya mata-mata itu? Yang di awal si Ray bilang Phil. Kemudian ada Don dan Gilda yang juga lumayan mencurigakan. Sampai di akhir ternyata Norman malah menuduh si Ray. Kalau kalian udah nonton sampai habis season satunya pasti kalian udah tahu ya, episode 5 itu bakal jadi episode pemecahan untuk problem dari mata-mata ini. Dan yang menarik di episode ini juga caranya Suster Crone ya, waktu menginterogasi si Emma itu caranya yang dipakai kayak teman-teman kita dulu misalkan di zaman-zaman SD atau SMP gitu. Biasanya kalau ada teman kita yang iseng mau tahu tentang rahasia kita itu, mereka bakalan pura-pura udah tahu dengan PD-nya supaya kita itu jadi panik dan ngebongkar rahasianya itu ke mereka secara nggak sadar. Dan yang sangat ada satu fakta lagi yang saya sadari setelah nonton episode 4 ini, yaitu ternyata saya udah kebanyakan nonton Hololive ya dan drama percintaan Yuri mereka. Jadi kayaknya saya udah kena brainwash Yurification kayaknya. Kalau dulu waktu pertama kali nonton episode 4 ini, waktu lihat adegan Emma lagi pegangan tangan sama si Gilda itu biasa aja ya, saya nggak ada pikiran apa-apa, ini cuma bocah saling pegangan tangan apalah gitu ya. Tapi pas kemarin nonton ulang buat bikin ringkasan ceritanya itu saya jadi kepikiran, wah adegan Yuri ini. By the way minasan guys, kalau kalian juga nonton Hololive, siapa shipping atau couple favorit kalian? Bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Anyway minasan guys, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe channel Saberi Cicet kalau belum. Kalian juga bisa kasih like dan share video ini kalau kalian suka sama kontennya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Daisuki out, Mata Imasho.